Standar operasional prosedur pembangunan lapis campuran beraspal panas. Yang dimaksud dengan campuran beraspal panas adalah campuran agregat dan aspal yang dicampur di unit pencampur aspal atau UPA sedemikian rupa sehingga permukaan agregat terselimuti aspal dengan seragam. Untuk mengeringkan agregat dan memperoleh kekentalan aspal tertentu, maka keduanya dipanaskan masing-masing pada temperatur tertentu. Persyaratan dan ketentuan. Persyaratan bahan. Agregat kasar yang digunakan harus memenuhi persyaratan berikut. Agregat halus yaitu pasir dengan persentase maksimum 15% dan batu pecah halus hasil produksi batu yang memenuhi persyaratan agregat kasar dan persyaratan tabel berikut. Bahan pengisi terdiri dari debu batu kapur atau limestone dust, semen Portland, abu terbang, abu tanur semen atau bahan non-plastik lainnya, dan lolos saringan nomor 200 minimum 75%. Bila digunakan kapur tidak terhidrasi, maksimum 1% berat total campuran. Bahan aspal terdiri dari aspal keras PEN 60, aspal polimer, aspal dimodifikasi dengan asbuton, dan aspal multigrade sesuai persyaratan spesifikasi teknik 2006. Persyaratan peralatan. Instalasi pencampur aspal atau IPA atau AMP. AMP terdiri dari beberapa jenis yaitu AMP sistem penakaran atau batching atau sistem menerus atau continuous. AMP harus memiliki 1. Alat pengumpul debu lengkap sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Timbangan dengan ketelitian 0,5–1% dari beban maksimum, dilengkapi skala pembacaan jam atau jarum maksimal 1 kg yang dapat disetel, dan kapasitas 2 kali lebih besar dari bahan ditimbang. Timbangan harus diperiksa berulang agar ketepatannya terjamin. Tangki aspal dilengkapi pemanas dan selimut uap atau steam jackets agar temperatur aspal di tangki dan seluruh sistem saluran terjaga. Daya tampung tangki minimum adalah 30.000 liter dan minimum tersedia 2 tangki berkapasitas sama. Pemasok untuk mesin pengering atau feeder for dryer harus dikalibrasi pada bukaan pintu bin. Kedudukan bukaan pintu pemasok atau bin tidak boleh diubah tanpa persetujuan direksi pekerjaan. Drum pengering atau dryer untuk memanaskan agregat sampai ke temperatur yang disyaratkan. Ayakan dengan efisiensi pengoperasian sehingga agregat tertampung dalam setiap penampung atau bin tidak mengandung lebih dari 10% bahan yang berukuran terlampau besar atau oversize atau terlampau kecil atau undersize. 3 buah penampung atau bin panas dilengkapi pipa pembuang sehingga menjamin penyimpanan yang terpisah untuk masing-masing fraksi agregat dan tidak termasuk bahan pengisi atau filler. Unit pengendali aspal. Pada sistem penakaran atau batching plant, pengendalian jumlah aspal dilakukan melalui timbangan atau meteran. Untuk sistem menerus atau continuous plant, digunakan pompa meteran aspal. Perlengkapan untuk memeriksa kuantitas dan kecepatan aliran bahan aspal ke alat pencampur harus tersedia. Perlengkapan pengukur panas yaitu termometer aspal dan termometer agregat. Pengendali waktu pencampuran agar waktu pencampuran tetap konstan. Peralatan pengangkut berupa truk, beserta rumah timbang dan timbangan untuk truk yang telah terisi muatan. Peralatan penghampar dan pembentuk mekanik bermesin. Peralatan pemadat berupa 2 alat pemadat roda baja atau steel wheel roller dan 1 alat pemadat roda karet. Prosedur pelaksanaan. Pembangunan lapisan campuran aspal panas dimulai berdasarkan spesifikasi gambar kerja atau shop drawing, rumus perbandingan campuran atau job mix formula atau JMF, serta persetujuan untuk mulai kerja dari direksi pekerjaan. Pembuatan rumus perbandingan campuran atau job mix formula mengikuti alur pada flowchart berikut. Pertama, rangkaian pemeriksaan gradasi agregat dan pengujian sifat campuran aspal panas. Ambil contoh setiap jenis agregat di stockpile, bahan pengisi jika diperlukan dan uji gradasinya.
Lakukan perhitungan proporsi masing-masing agregat untuk mendapatkan gradasi gabungan untuk latasir, lataston, atau laston sesuai spesifikasi teknik 2006. Lakukan pengujian Marshall SNI 062489 tahun 1991 untuk mengetahuinya. Atur bukaan pintu bin dingin. Alirkan agregat dari setiap bin dingin dan panaskan melalui drum pengering. Hentikan proses setelah bin panas terisi cukup agregat. Ambil agregat dari setiap bin panas dan hitung proporsinya untuk mengetahui gradasi gabungan. Lakukan pengujian Marshall. Lakukan percobaan yang sama untuk mendapatkan beberapa variasi campuran. Mintakan persetujuan direksi pekerjaan tentang komposisi gradasi dan lakukan pencampuran percobaan sesuai saran direksi pekerjaan, yaitu hitung berat agregat dari tiap bin, berat bahan pengisi jika diperlukan, dan berat aspal sesuai proporsi campuran percobaan laboratorium. Atur bukaan bin dingin dan alirkan agregat dan panaskan menuju bin panas. Atur suhu pemanasan agregat dan aspal. Timbang agregat bahan pengisi jika diperlukan, seperti yang sudah dihitung, dan aspal, dan masukkan ke dalam pencampur atau pack mill. Lakukan pencampuran sesuai durasi pencampuran kering serta durasi pencampuran basah yang sudah diatur. Percobaan penghamparan dan pemadatan dan penentuan kepadatan standar kerja atau job standard density. Siapkan lapangan yang akan dilakukan percobaan dengan pemberian lapis resap pengikat atau lapis perekat. Laksanakan pencampuran paling sedikit 50 ton, angkut hasil pencampuran selama di atas truk, campuran harus selalu tertutup terpal. Laksanakan penghamparan 50 ton campuran secara terus-menerus sesuai metode penghamparan. Catat suhu serta tebal hamparan. Beri tanda pada hamparan berdasarkan rencana jumlah penghamparan. Laksanakan pemadatan awal dengan 2 lintasan pada seluruh hamparan. Setelah suhu hamparan sesuai persyaratan, lakukan pemadatan antara sebagai berikut. Sebanyak 8 lintasan di seluruh hamparan, selanjutnya mulai lintasan ke-9, pemadatan hanya sampai pada hamparan yang direncanakan. Teruskan pemadatan sampai 11 lintasan. Mulai lintasan ke-12, pemadatan dihentikan sampai dengan yang direncanakan akan dipadatkan 14 lintasan. Selesaikan bagian ini sampai 14 lintasan. Pantau suhu serta tebal selama proses pemadatan. Catat hasil percobaan penghamparan, yaitu suhu dan tebal penghamparan dan suhu dan tebal pemadatan setiap jumlah lintasan. Tebal diukur melalui pengujian core drill. Penentuan kepadatan standar kerja atau job standard density. Ambil 12 contoh campuran untuk diuji kepadatannya selama percobaan penghamparan. Rata-ratakan nilai 12 kepadatan tersebut dan catat sebagai nilai kepadatan standar kerja. Gunakan nilai ini sebagai pembanding terhadap hasil kepadatan aspal terhampar dalam pekerjaan. Kalibrasi bukaan pintu bin. Gunakan hasil kalibrasi ini untuk pengaturan bukaan pintu selama pelaksanaan dalam mendapatkan gradasi yang direncanakan. Setelah JMF didapat, lakukan kalibrasi bukaan pintu bin, di mana untuk AMP jenis timbangan, kalibrasi dilakukan pada bukaan pintu bin dingin. Untuk AMP jenis menerus dengan bin panas, kalibrasi pada bukaan pintu bin dingin dan pintu bin panas. Untuk AMP jenis menerus tanpa bin panas, kalibrasi dilakukan pada bukaan pintu bin dingin. Gunakan hasil kalibrasi ini untuk pengaturan bukaan pintu selama pelaksanaan dalam mendapatkan gradasi yang direncanakan. Produksi campuran aspal panas. Siapkan bahan yang akan digunakan sesuai JMF. Siapkan instalasi pencampur sesuai dengan JMF, antara lain pengaturan bukaan pintu bin sesuai keperluan dengan jenis instalasi pencampur, pengaturan berat anak timbangan untuk instalasi pencampur timbangan, pengaturan durasi waktu baik durasi pencampuran kering maupun durasi pencampuran basah. Pengaturan pemanasan agregat. Siapkan aspal dengan pemanasan sesuai JMF. Lakukan pencampuran aspal panas sesuai JMF. Pengangkutan campuran aspal panas.
Siapkan truk, basahi bak dengan air sabun atau solar tetapi tidak sampai tergenang. Isikan hasil campuran, periksa suhu campuran dalam truk. Setelah truk terisi sesuai kapasitasnya, tutup dengan terpal yang akan menjaga terhadap penurunan suhu dan juga aliran udara atau oksigen ke dalam rongga-rongganya. Lakukan penimbangan dan catat berat beserta isi dan berat kosong, juga catat suhu campuran. Kirimkan campuran aspal panas ke lapangan untuk dihamparkan. Pemberian lapis perekat. Sebagai persiapan, perbaiki permukaan yang akan diberi lapisan lapis perekat. Persiapkan alat penyemprot, juga periksa apakah sudah tersedia tabel hubungan kecepatan penyemprotan dengan jumlah aspal per meter persegi. Periksa kesiapan tongkat celup ukur yang sudah terkalibrasi. Catat ketinggian permukaannya dengan tongkat celup ukur. Pasang rambu lalu lintas serta aktifkan petugas pengatur lalu lintas. Beri tanda daerah yang akan diberi lapisan lapis resap pengikat atau perekat. Bersihkan permukaan sampai 20 cm lebih lebar dari masing-masing sisi yang akan disemprot dari bahan yang dilepas dan yang tidak dikehendaki menggunakan sapu mekanis dibantu dengan cara manual sampai kelihatan bermozaik, agregat kasar dan halus. Permukaan yang hanya kelihatan butiran halus tidak bisa diterima. Pasang kertas-kertas untuk pengujian ukuran 25 x 25 cm persegi terbuat dari lembaran resap yang bagian bawahnya kedap di tempat acak. Pelaksanaan penyemprotan. Lakukan penyemprotan di lokasi yang sudah ditandai dengan cara yang sama dengan penyemprotan percobaan. Luas penyemprotan adalah sedemikian rupa sehingga pada saat penghamparan lapis di atasnya, lapis perekat masih belum hilang kelengketannya. Menghitung pemakaian aspal. Posisikan alat penyemprot seperti saat dilakukan kalibrasi tongkat celup. Selanjutnya, catat ketinggian permukaannya sebelum dan sesudah penyemprotan dengan tongkat celup ukur. Hitung penggunaan aspal selama penyemprotan menggunakan tabel kalibrasi tongkat celup. Selanjutnya, hitung takaran penyemprotan, yaitu volume penyemprotan dibagi luas yang disemprot. Hitung takaran penyemprotan dengan menghitung berat aspal di atas kertas percobaan dibagi luas kertas. Pemadatan campuran aspal panas. Sebagai persiapan, pasang acuan tepi berupa balok kayu atau acuan lain yang disetujui di setiap sisi daerah yang akan diberi lapisan aspal panas. Siapkan alat penghampar pada posisi awal penghamparan dan tempatkan acuan tepi di bawah sepatu. Penghamparan campuran aspal panas. Isikan campuran di dalam bak truk ke bak penerima alat penghampar. Lakukan pengisian alat penghampar untuk penghamparan hanya bila telah tersedia minimal 3 truk yang berisi campuran, agar ketebalan hamparan tidak bervariasi. Pengisian oleh truk yang mendekat berjalan mundur sampai ban roda truk menyentuh rol yang ada di penghampar. Suhu campuran di atas truk harus dalam rentang kekentalan aspal 0,5 sampai 1,0 pas. Panaskan sepatu setelah terisi pencampuran. Lakukan penghamparan dengan menjalankan alat penghampar. Selama penghamparan, penggetar dan pemanas harus dijalankan. Penampung tidak boleh sampai kosong. Suhu campuran harus dijaga tidak kurang dari yang disyaratkan. Kecepatan penghampar harus tidak menyebabkan ketidakrataan permukaan. Pemadatan awal. Menggunakan pemadat roda baja yang mampu memberikan tekanan 200 kg per lebar 0,1 kg dengan lebar penggilan minimum 0,5 meter dan mempunyai berat minimum 6 ton. Pemadatan pada suhu yang memberikan kekentalan aspal 1-2 pas. Pemadatan dimulai dari sambungan memanjang di bagian yang lebih tinggi atau di sumbu jalan untuk jalan 2 lajur, kemudian beralih dari tepi luar, selanjutnya bergeser ke arah sumbu jalan. Lintasan pemadatan yang berurutan harus saling tumpang tindih minimum setengah lebar roda. Penggilasan awal pada sambungan memanjang terlebih dahulu harus dipadatkan lajur sebelumnya, sehingga lebar hamparan baru yang terpadatkan maksimum 15 cm. Setiap titik dilintasi pemadat minimum 2 kali. Kecepatan alat pemadat roda baja tidak boleh lebih dari 4 km per jam.
Selama pemadatan, roda harus dibasahi terus-menerus untuk mencegah pelekatan dengan campuran aspal. Pemadatan antara menggunakan pemadat roda karet yang mempunyai tekanan ban 6–6,5 kg per cm persegi atau 85–90 psi. Dengan selisih tekanan setiap roda maksimum 0,35 kg per cm persegi atau 5 psi. Digunakan sedekat mungkin di belakang pemadatan awal. Pemadatan dilakukan pada suhu yang memberikan kekentalan aspal 2–20 pas. Seperti pemadatan awal, pemadatan harus dimulai dari sambungan memanjang beralih ke tepi luar saling tumpang tindih minimum setengah lebar roda. Pengilasan awal pada sambungan dimulai dari lajur sebelumnya sehingga bagian hamparan baru yang terpadatkan maksimum 15 cm. Kecepatan pemadatan maksimum 10 km per jam. Selama pemadatan roda karet harus dibasahi atau boleh sedikit diminyaki untuk mencegah pelekatan dengan campuran aspal. Pemadatan akhir menggunakan pemadat roda baja dan dilaksanakan setelah suhu memberikan kekentalan aspal kurang dari 20 pas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penghamparan dan pemadatan, sambungan memanjang maupun melintang pada lapisan yang berurutan secara vertikal harus diatur agar sambungan pada lapisan di atas tidak terletak segaris dengan lapisan di bawahnya. Sambungan memanjang teratas agar berada di pemisah jalur atau pemisah lajur lalu lintas. Campuran aspal tidak boleh dihamparkan di samping campuran aspal yang telah dipadatkan sebelumnya, kecuali tepinya telah tegak lurus atau telah dipotong tegak lurus. Pada tempat-tempat tertentu yang campuran aspal terhampar dengan luas 1000 cm persegi atau 0,3 meter x 0,3 meter atau lebih yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan bahan aspal harus dibongkar dan diganti. Seluruh tonjolan setempat, tonjolan sambungan dan cekungan akibat ambles dan segregasi permukaan yang keropos harus diperbaiki. Sewaktu permukaan sedang dipadatkan dan diselesaikan, kontraktor harus memangkas tepi perkerasan agar bergaris rapi. Setiap bahan yang berlebihan harus dipotong tegak lurus setelah pemadatan akhir dan dibuang keluar daerah milik jalan sehingga tidak kelihatan dari jalan yang lokasinya disetujui direksi pekerjaan. Pengujian. Pengujian-pengujian yang harus dilakukan adalah seperti disajikan dalam tabel berikut. Angka-angka sebagai pembanding terhadap hasil pelaksanaan tertulis di dalam rumus perbandingan campuran atau Job Mix Formula atau JMF.